Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Zaitun Humaira dengan NIM C24012411056. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar hasil dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selar Kuning, Coeloroides leptolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Malaka. Untuk latar belakang, biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat hayati dan juga faktor lingkungan yang mendukung perairan yang berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang 2/3 wilayahnya itu adalah lautan atau perairan. Nah, salah satu perairan di Indonesia itu adalah Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan yang sangat padat dan memiliki tingkat ekologis yang sangat tinggi. Nah, di Selat Malaka inilah ditemukannya ikan selar kuning yang menjadi komoditas penting bagi perekonomian dan juga gemar ditangkap oleh masyarakat sekitar. Namun, tingginya penangkapan ini itu bisa berdampak kepada struktur populasi dan juga reproduksi dari ikan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya analisis pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Kita masuk ke metode, waktu dan lokasinya itu pada tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan 8 November 2025 yang bertempat di Laboratorium Biologi Perikanan dan juga ruang kelas MSPI, Departemen MSP, FPIK IPB University. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum. Itu bisa terlihat pada slide. Selanjutnya di sini ada metode yang kami lakukan, ada 3 metode. Yang pertama ada metode pertumbuhan, metode reproduksi, dan juga metode makanan ikan. Untuk penjelasan dari langkah-langkahnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya di sini ada analisis data. Pada analisis data pertumbuhan ikan, kita menghitung distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, juga faktor kondisi. Pada reproduksi, kita menghitung indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad, fekunditas, diameter telur, dan juga proporsi kelamin. Pada makanan ikan, kita menghitung indeks preponderance, luas relung, tumpang tindih, dan juga panjang usus relatif. Untuk rumus-rumus yang kami gunakan itu bisa terlihat pada slide. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan pertumbuhan. Di sini terlihat ada grafik dari distribusi frekuensi panjang, di mana frekuensi tertingginya itu terdapat pada selang kelas 132 sampai dengan 140 mm, dan yang paling rendahnya itu ada di selang kelas 172 sampai dengan 180 mm. Selanjutnya di sini ada grafik HPB atau hubungan panjang dan bobot. Terlihat terdapat persamaan, yaitu Y sama dengan 0,0001 dengan nilai base slope-nya itu sebesar 2,5381 dan nilai koefisien determinannya itu sebesar 0,3466. Selanjutnya di sini ada ada tabel pola pertumbuhan pada bulan Maret, yaitu pola pertumbuhan jantan dan betina sama-sama alometrik negatif. Pada bulan Juni jantan itu isometrik, sedangkan betinanya alometrik negatif. Pada bulan September keduanya sama-sama alometrik negatif, dan pada total keduanya sama-sama isometrik. Selanjutnya di sini ada tingkat pertumbuhan. Terlihat bahwa jantan dan betina itu sama-sama paling tingginya itu ada di bulan September dengan nilai pada jantan 0,7701 dan pada betina 0,6575. Selanjutnya di sini ada FK total, bisa dilihat yang paling tinggi itu ada di bulan Juni, yaitu dalam rentang sekitar 1, dan pada bulan Maret dan September juga sama-sama berada di rentang sekitar 1. Nah, dari nilai ini bisa kita lihat bahwa ketiga bulan ini berada di rentang sekitar 0,8 sampai dengan 1. Nah, nilai ini menandakan bahwa faktor kondisi di lingkungan tersebut tergolong ke dalam kondisi yang stabil atau sehat. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan reproduksi. Di sini terlihat ada tabel proporsi kelamin antara jantan dengan betina. Itu terdapat perbedaan, pada jantan ada sekitar 102 ekor dan pada betina sekitar 108 ekor. Dan untuk perhitungan chi-square-nya juga di sini terlihat bahwa X hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan X tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa proporsi kelamin antara jantan dengan betinanya itu dia tidak seimbang. Selanjutnya di sini ada TKG jantan total. Terlihat bahwa yang mendominasi itu adalah TKG 1, dan pada betina total itu yang mendominasi adalah TKG 3. Selanjutnya di sini ada grafik dari IKG jantan. Di sini bisa dilihat bahwa IKG jantan ini menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya tingkat
kematangan gonad. Nah, di sini nilai IKG yang paling rendahnya itu di TKG 3, kemudian yang paling tinggi itu ada di TKG 4. Selanjutnya untuk IKG betina total di sini terlihat yang paling rendahnya itu ada di TKG 1 dan yang paling tinggi itu ada di TKG ketiga. Next, selanjutnya ini ada grafik dari fekunditas. Bisa kita lihat di sini ada persamaan Y sama dengan 2E plus 0,9 dengan nilai base slope-nya itu min 2,465, di mana setiap penambahan satu satuan panjang itu akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,1056. Ini untuk fekunditas yang memiliki hubungan dengan panjang total. Selanjutnya di sini ada fekunditas yang memiliki hubungan dengan bobot total. Terlihat bahwa menghasilkan persamaan F sama dengan 5229 dengan nilai base slope-nya itu sebesar min 0,478, di mana setiap penambahan satu satuan bobot itu akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,037. Selanjutnya di sini ada grafik dari diameter telur. Terlihat bahwa yang paling tinggi itu frekuensinya ada di selang kelas 0,009 sampai dengan 0,016, dan di grafik ini juga terlihat bahwa hanya ada satu titik puncak saja yang paling tinggi, yang menandakan bahwa pola pemijahan ikan ini adalah total spawner. Selanjutnya di sini kita bahas ke makanan. Untuk IP total di sini terlihat yang paling mendominasi itu ialah Pleurostigma. Pada IP jantan yang paling mendominasi nggak ada, cuman ya dia tidak punya makanan utama, tapi ada makanan pelengkap dan makanan tambahan. Pada IP betina total di sini terlihat yang paling mendominasi ialah Pleurostigma juga. Selanjutnya kita bahas ke hasil luas relung. Di sini terlihat bahwa nilai luas relung jantannya itu adalah 0,0026 dan luas relung betinanya itu 0,0034. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa ikan jantan dan betina itu dia selektif dalam mencari makan karena nilainya itu hampir mendekati 0. Selanjutnya untuk tabel tumpang tindih di sini terlihat keduanya itu sama-sama memiliki nilai tumpang tindih sebesar 0,9608. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa ikan keduanya ini dia tuh sama-sama kompetitif atau persaingannya tuh sangat kuat dalam mendapatkan atau mencari makanan. Selanjutnya di sini ada tabel hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Pada yang total di sini terlihat persamaan yang didapatkan adalah 0,7265 min 0,0010 pt, di mana setiap pertambahan satu satuan panjang tubuh itu dia tidak berpengaruh atau mengurangi volume makanan sebesar 0,0010, dan dia memiliki nilai koefisien determinannya sebesar 0,32%. Selanjutnya di sini ada tabel PUR. Didapatkan nilainya 0,5964, di mana nilai ini tuh kurang dari 1 dan bisa digolongkan bahwa ikan ini termasuk ke dalam ikan karnivora. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Untuk simpulan dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan ini adalah isometrik. TKG yang dominannya tadi pada jantan itu TKG 1 dan pada betina itu TKG 3. Lalu untuk faktor kondisinya tadi itu stabil ya atau sehat. Lalu nisbah kelamin tadi seimbang. Kemudian pola pemijahannya itu tadi total spawner karena hanya ada satu puncak saja. Lalu untuk makanan utamanya adalah Pleurostigma, dan ikan ini termasuk ke dalam ikan karnivora dan selektif dalam mencari makan. Selanjutnya di sini ada saran. Saran yang diperlukan adalah dengan memantau rasio kelamin dan menghindari penangkapan ikan pada TKG yang rendah atau yang belum memijah. Lalu melakukan konservasi dengan menjaga kualitas ekosistem untuk mempertahankan faktor kondisi ikan dan juga memastikan bahwa ketersediaan pakannya itu ada gitu, pakan utamanya. Lalu yang terakhir dengan melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh faktor lingkungan dan hubungan antara fekunditas dan ukuran tubuh ikan tersebut. Sekian pemaparan seminar hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.